Hujan turun dengan derasnya. Butiran hujan yang berat dan menusuk mencambuk tubuh Shirone, membersihkan debu dan noda darah yang mengering di kemeja yang robek. Ia mendongakkan mata kosongnya ke langit malam yang suram, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata yang mengalir di pipinya. Pikirannya hanya bergema dengan satu pertanyaan menyakitkan, kebingungan yang luar biasa. Clay, Marcia, kenapa harus aku? Pertanyaan itu menggantung di tengah deru hujan, tanpa jawaban. Di kejauhan, di tebing curam yang menghadap desa tepi pantai, api besar masih berkobar hebat, melahap rumah itu dalam kegelapan. Cahaya merah membara memantul ke awan hitam pekat, menciptakan pemandangan yang mengerikan, sangat kontras dengan keheningan mematikan desa di bawahnya. Malam tiba, menyelimuti kawasan pelabuhan yang kumuh. Di luar penginapan, papan kayu usang bertuliskan Tavern berayun pelan diterpa angin dingin. Di dalam sebuah kamar kecil, Gis terbaring di ranjang sederhana. Nafasnya berat dan tersendat. Bekas luka masih membekas di pipi dan dadanya, tetapi rasa sakit fisik tidak ada artinya dibandingkan dengan mimpi buruk yang menyiksa pikirannya. Keringat dingin mengucur deras, membasahi rambutnya yang kusut. Dia gemetar, seluruh tubuhnya kejang di dalam selimut tipis. Air mata panas mulai mengalir dari kelopak mata yang terpejam rapat. Dia menggertakkan gigi, kesakitan yang luar biasa terpancar jelas di wajahnya yang masih muda. Dalam kegelapan alam bawah sadarnya, jeritan bisu meledak. Yuna! Dalam mimpi buruk yang tiba-tiba, Gis seolah tenggelam di bawah air es, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Teriakan ngeri akhirnya keluar dari dadanya, bergema dalam ruang yang sunyi. Dia terengah-engah, panik. Tanpa ragu sedikit pun, dia melompat dari tempat tidur. Kaki telanjangnya mendarat dengan kasar. Luka lama di telapak kakinya robek, meninggalkan noda darah yang berantakan di lantai kayu yang dingin. Kesadaran yang mengerikan menjalar di tulang punggung Gis saat dia terbaring telungkup di lantai kayu yang dingin. Cahaya rembulan perak menembus bingkai jendela berjeruji, menyoroti sosok Marcia yang berdiri tegak, tangan bertolak pinggang dengan angkuh. Dalam kegelapan, mata merahnya menyala menyeramkan, menatapnya dengan jijik. Dia tergagap dalam hati, ketakutan mencekik dadanya. Mereka asli, benar-benar asli. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat melontarkannya ke belakang. Gis membentur lantai dengan keras, menabrak perabotan hingga berantakan. Kamar yang sudah berantakan itu kini semakin kacau, lantai dipenuhi jejak sepatu yang kotor. Air mata panas mengalir dari sudut matanya, bercampur dengan darah dan debu di wajahnya. Bayangan adiknya melintas di benaknya, Gis berteriak dalam penderitaan yang tak tertahankan. Yuna! Teriakan putus asa itu seperti obat bius, mengubah ketakutan menjadi amarah yang tak berdaya. Gis mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berlari keluar melalui pintu yang terbuka lebar, menuju kegelapan malam di luar untuk mencari adiknya. Wajah Gis meringis dalam kesakitan yang tak tertahankan. Air mata bercampur darah dari luka di dahinya menetes deras. Dia mengertakkan gigi, jeritan putus asa, memilukan keluar dari dadanya. Yuna! Raungannya hilang di tengah derasnya hujan, bergema di ganggang gelap dan dingin kota. Sosok kecil dan kesepian Gis berdiri di tengah jalan yang sunyi senyap, kehilangan melingkupi ruang yang suram. Mimpi buruk itu masih belum melepaskan Gis bahkan dalam tidurnya. Dia meronta-ronta di tempat tidur, air mata panas membasahi bantal. Yuna! Nama itu keluar dari bibir yang bergerak-gerak, tercekat dalam setiap isakan. Saat fajar menyingsing, sinar matahari hangat menyinari desa tepi laut. Kolom asap putih duka cita mengepul dari tebing, merusak pemandangan yang dulunya damai. Di bawah rimbunnya pohon palem, penduduk desa diam-diam berkumpul di sekitar abu. Di tengah bisikan, seseorang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang terjadi? Semua ini terjadi hanya dalam satu malam. Dalam suasana lain, di bawah langit senja yang membara, di tepi pantai yang berangin, Elzin berbicara. Suaranya dalam dan jelas. Clay, Marcia, tangannya mencengkram gadang pedang, perlahan menghunus mata pedang dari sarungnya sambil bercerita. 7 tahun lalu, dia seorang diri menyerang kerajaan Iron. Dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran legendaris yang hampir menggulingkan sebuah negara. Berhenti sejenak, Elzin mengangkat tangannya, dengan cekatan mengumpulkan rambut pirang keemasannya, mengikatnya menjadi kuncir kuda yang rapi. Angin laut menerbangkan anak-anak rambut yang lembut, dan sesaat itu, matanya memancarkan tekad yang membaja. Suara gesekan mata pedang dengan sarungnya terdengar desing tajam. Rian mengerutkan kening, wajahnya sedikit skeptis. Tapi, invasi ke kerajaan Iron itu bukankah berakhir dengan kegagalan? Jadi, kita tidak perlu takut padanya kan? Elzin hanya fokus mengencangkan tali pengikat rambutnya, mata hijaunya menyipit peluh makna. Memang, pasukan kerajaan datang sebelum jam emas
berakhir, tapi waktunya sangat sempurna hingga mencurigakan. Tali itu diikat dengan mantap, seolah menegaskan keraguannya. Jubah hijau zamrud Amy berkibar tertiup angin saat ia tiba-tiba berbalik. Matanya menatap tajam ke arah Elzin penuh curiga. Waktunya, ya, jawab Elzin lirih, suaranya tenang namun menyiratkan ketegangan. Amy mencengkram jubahnya, suaranya menjadi serius. Tampaknya, tentara bayaran Perot telah dimanfaatkan dalam perang saudara. Sementara itu, Shirone mengenakan jubah khas seorang penyihir dan berdiri diam di tengah tanah lapang yang berdebu, tatapannya kompleks menatap tanah yang kering. Elzin mendekat, ekspresinya sama seriusnya. Segera setelah tentara bayaran menyerang Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Iron, seorang anggota Senat muncul bersama pasukan kerajaan seolah-olah mereka sudah menunggu. Gambaran berdarah tentang tentara bayaran yang dikhianati dan dibantai muncul. Amy melanjutkan analisisnya, suaranya menjadi dingin karena menyadari kebenaran yang kejam. Menurut ayahku, tentara bayaran itu sebenarnya disewa oleh anggota Senat itu sendiri. Jadi, mereka hanyalah umpan, seluruh kejadian ini diatur oleh anggota Senat itu. Di bawah cahaya keemasan senja, Elzin menjelaskan dengan wajah serius, mungkin itu untuk memperkuat posisi politik mereka. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi Rian yang berdiri di samping mengerutkan kening bingung. Politik sungguh sulit dipahami. Tidak jauh dari sana, Shirone berdiri terdiam di samping kudanya. Dia menatap ke arah Cakrawala, lalu tiba-tiba mencengkeram tali kekang di tangannya, sebuah tekad membara di dalam hatinya. Dia dengan tegas berkata, kita harus menghentikan mereka. Kemudian, Shirone berbalik, mata birunya yang jernih menatap lurus ke arah teman-temannya dengan penuh keyakinan. Kalian siap? Siap, jawab Rian singkat, matanya memancarkan ketegasan. Elzin dan Amy dengan wajah teguh juga diam-diam menegaskan persetujuan mereka. Tanpa sepatah kata pun lagi, keempatnya serentak memacu kuda mereka. Kuda-kuda gagah itu meringkik, lalu melompat. Kaki mereka berpacu kencang, menerbangkan awan debu pasir di sepanjang pantai. Mereka melesat seperti anak panah, derap kaki kuda bergema di sepanjang hamparan pasir, berpadu dengan deru ombak saat mereka bersama-sama bergerak maju. Di bawah cahaya fajar yang merekah, Shirone memacu kudanya dengan kencang. Debu berterbangan di belakangnya. Wajahnya mengeras, mata birunya memancarkan tekad baja. Tepat di belakangnya, Rian, Amy, dan Elzin juga mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Seluruh kelompok melaju seperti anak panah yang merobek ruang angkasa. Mereka melintasi ladang, menuju langsung ke pantai yang membentang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Pemandangan megah terbentang, tetapi dalam hati Shirone hanya terniang janji yang teguh. Tunggu saja, aku sendiri yang akan mencarimu. Seluruh rombongan memacu kuda di sepanjang pasir basah, tempat ombak pupih tak henti-hentinya menyapu. Sementara itu, di suatu tempat yang menghadap ke pantai, sebuah tangan ramping dengan sarung tangan tanpa jari dengan lembut diletakkan di ambang jendela. Marcia menyeringai tipis, suaranya membawa nada geli bercampur penghinaan. Anak-anak kecil ini memang berani datang mencari diriku secara langsung. Di belakang tatapan merahnya yang mempesona, Palkoa, pemimpin kejam itu, dan gadis kecil Yuna yang disandera. Senyum misterius merekah di bibir Marcia, penuh percaya diri dan tantangan. Dalam kegelapan, suara Marcia yang menghantui bergema, membawa tantangan dingin. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh anak buahmu. Mendengar provokasi itu, Palkoa hanya bisa menggertakkan gigi. Keringat dingin membasahi dahinya yang tegang. Desir dedaunan terdengar saat pemandangan beralih ke jalan setapak yang menembus hutan lebat. Di bawah cahaya senja yang redup, Rian dan Elzin memimpin sekelompok orang menunggang kuda ke depan. Tiba-tiba, Elzin menoleh ke Rian dan bertanya secara tak terduga, "Rian, apa kau pernah menebas sesuatu?" Rian sedikit bingung dengan pertanyaan mendadak itu. "Maksudmu?" Elzin melihat lurus ke depan. Rambut pirang keemasannya berkibar tertiup angin saat mereka terus bergerak. "Maksudku, seorang manusia," jelasnya. "Aku pernah ikut ayahku menumpas perampok." Mendengar itu, Rian terkejut dan bertanya lagi, "Kau pernah?" Elzin meliriknya, matanya mantap. "Kau belum pernah kan?" Pertanyaannya membungkam Rian. Dia berpaling menghindari tatapan Elzin dan suaranya merendah saat mengakui, "Aku belum." Mata ambernya menjadi termenung, tenggelam dalam lamunan yang dalam. "Aku tidak terlalu memikirkan pedangku." Baiklah, bisik Elzin. Senyum percaya diri terukir di bibirnya saat ia memacu kudanya.
Cukup sudah. Tiba-tiba, telinganya bergerak sedikit. Semua inderanya langsung menegang, mendengarkan suara gemerisik aneh yang memecah kesunyian hutan. Merasakan bahaya, Elzin menarik kendali kudanya dengan keras. Mata hijaunya berkilat tajam. Mereka datang, serunya memperingatkan. Seketika, dari atas dedaunan lebat, serangkaian bayangan hitam meluncur turun seperti binatang buas. Pedang-pedang berkilauan dalam cahaya redup, para perampok berpakaian gelap dengan cepat membentuk lingkaran pengepungan yang ketat. Berdiri di dahan pohon yang tinggi, seorang perampok memandang rendah mereka dengan tatapan menghina, menyeringai mengejek. Hah, hanya 4 anak kecil. Namun, senyum sombongnya belum sempat menghilang. Senyum itu membeku di wajahnya. Matanya membelalak lebar, dipenuhi dengan kengerian luar biasa saat menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan. Seorang rekan lainnya hanya sempat berseru, "Hah?" dengan panik, wajahnya berubah pucat karena ketakutan. Ledakan dahsyat memecah keheningan hutan. Api berkobar dahsyat, melahap ruang dan melemparkan para perampok yang linglung ke udara seperti boneka putus tali. Panas yang mengerikan membakar habis pepohonan di sekitarnya, dan jeritan mengerikan para perampok bergema di antara pepohonan besar. Di tengah lautan api yang kacau, Amy Karmis berdiri tegak, rambut merahnya berkibar seperti obor hidup. Mata birunya kini memancarkan cahaya penuh kekuatan, dingin dan teguh. Api magis masih melilit di sekitar tangannya, bukti kekuatan penghancur yang baru saja dilepaskan. Terkejut oleh serangan mendadak itu, para perampok yang tersisa menatapnya dengan ngeri yang luar biasa. Seorang penyihir, seorang pria tergagap, suaranya hilang karena ketakutan. Yang lain, menyadari sifat sihir itu, berteriak putus asa. Itu serangan terarah, menghindar. Tetapi peringatan itu sudah terlambat. Bahkan sebelum kengerian tentang api mereda, seberkas cahaya menyilaukan, setipis benang, tiba-tiba merobek langit dan menukik langsung ke hutan, menandakan serangan yang bahkan lebih dahsyat. Bersamaan dengan itu, Shirone melancarkan serangan sihir foton. Ledakan dahsyat sihir cahaya menyembur, menghancurkan bebatuan di jalurnya. Menyaksikan pemimpin mereka dikalahkan, salah satu perampok yang tersisa berlutut dengan ngeri berseru, Pemimpin!" Memanfaatkan musuh yang masih terpana, Elzin tidak ragu sedikitpun. Dia menerjang maju, pedang di tangannya berkilauan dengan aura keemasan, mengayunkan tebasan cepat dan kuat, menjatuhkan perampok lainnya. Namun, segera setelah itu, perasaan tidak enak tiba-tiba muncul. Elzin segera menoleh ke arah Rian. Dia berteriak sekeras-kerasnya, memecah kesunyian hutan. "Rian!" Dari kejauhan, Elzin dengan cemas berseru, "Gawat, tanpa skema, Rian akan sangat dirugikan dalam pertarungan kecepatan." Di bawah, di dalam hutan lebat, Rian menegangkan tubuhnya. Kedua tangannya mencengkram erat pedang raksasanya, bersiap dalam posisi bertahan. Di hadapannya, salah seorang perampok berjubah melesat mendekat dengan kecepatan luar biasa. Perampok itu menyeringai meremehkan, berpikir dalam hati, benar-benar idiot, siapa yang membawa pedang besar ke dalam hutan? Dia melewatinya seperti angin, meninggalkan jejak kabur dan debu yang berterbangan. Ketinggalan dalam sekejap, Rian menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memutar tubuh. Pedang besar yang berat dan besar itu terseret di tanah mengeluarkan suara keng yang melengking saat dia mencoba mengayunkannya, tetapi semua yang ditebasnya hanyalah udara kosong. Sebuah suara brak bergema. Pedang besar Rian menghantam pohon raksasa, menebas dalam-dalam batangnya, menyebabkan kulit kayu dan serpihan kayu berterbangan di udara. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam menerkam dari atas dedaunan. Perampok dengan seringai menjijikkan, berpegangan pada dahan pohon, mengejek, "Haha, mau menebang kayu bakar?" Melihat Rian dalam bahaya, Elzin panik berteriak, "Rian!" Dia segera menghunus pedangnya, melesat maju seperti anak panah. Mendengar ejekan dan teriakan Elzin, Rian menggertakkan gigi, wajahnya yang bermandikan keringat menjadi sangat marah. Urat-urat biru menonjol di pelipisnya, matanya menyala dengan kebencian. Dia menggeram dengan penuh kekuatan. "Jangan meremehkan, teknik tebang kayu!" Seketika, aliran energi emas menyala seperti petir menyelimuti pedang besar itu. Udara di sekitarnya seolah memadat lalu pecah dalam ledakan memekakkan telinga saat Rian mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam tebasan, menciptakan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Di tengah kekacauan, seberkas cahaya kuning keemasan menyemburat, merobek ruang. Rian mengayunkan senjatanya dengan kekuatan dahsyat. Tebasan itu tidak hanya menghancurkan batang pohon, tetapi juga membuat tanah di bawahnya retak. Perampok itu tertegun, matanya terbelalak penuh ketakutan. Dia hanya sempat merasakan guncangan hebat sebelum tubuhnya roboh. "Hah, aku..."
sudah mati. Itulah pikiran terakhir yang terlintas di benahnya saat kesadaran perlahan tenggelam dalam kegelapan. Dari tepi hutan, Elzin terpaku menyaksikan seluruh kejadian. Dia mencengkram gagang pedangnya, mata hijau zamrudnya membelalak karena terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rian berdiri di sana, dadanya naik turun, keringat membasahi dahinya saat dia terengah-engah. Tatapannya teguh, mengandung kekejaman yang belum pernah dilihat Elzin. Aku belum pernah menyakiti orang lain, katanya, suaranya dalam dan penuh tekad. Tapi versi diriku yang menyerah karena kurang dekat, versi itu sudah kubunuh ribuan kali. Kenangan akan janji masa lalu tiba-tiba membanjiri pikiran Rian. Ia menggenggam erat bahu Shirone, mata emasnya berkobar penuh tekad. Kalau harus menjadi penyihir, sementara aku akan menjadi kesatria terkuat, menjadi pedang yang melindungimu. Sumpah itu masih bergema, menjadi motivasi, menjadi tujuan yang tak pernah ia lupakan. Kembali ke kenyataan, suasana medan perang begitu tegang. Keringat membasahi pelipisnya, Rian menggenggam erat gagang pedang besarnya, merasakan bobot yang familiar. Matanya mantap, mengarah lurus ke arah musuh. Karena aku tidak pernah, gumamnya, suaranya berat dan penuh kekuatan, mengangkat pedang ini dengan setengah hati. Tidak jauh dari sana, Elzin memperhatikan punggung Rian yang kokoh, senyum lembut dan penuh keyakinan terukir di bibirnya. Baiklah, jawabnya lirih, suaranya penuh ketegasan. Sementara itu, di puncak benteng terdekat, para perampok dengan panik mengamati medan pertempuran melalui teropong. Melalui lensa, mereka melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Seorang perampok berteriak ngeri, suaranya tercekat. Tidak mungkin tim pengintai kita dikalahkan oleh para pemula itu dan hanya oleh 2 penyihir pula. Dari posisi pengamatan di atas, salah seorang perampok Marsia menggeram frustrasi dan terkejut. Keringat membasahi pelipisnya. Mereka jauh lebih kuat dari yang kita kira. Rekan di sebelahnya menyipitkan mata melalui teropong, menggertakkan giginya. Jangan biarkan usia mereka menipu kita. Namun, seorang lainnya dengan wajah licik menyunggingkan senyum sinis. Dia sama sekali tidak gentar, malah tampak senang. Tangannya memainkan sebuah perangkat aneh yang terlihat seperti detonator jarak jauh, matanya berkilat kejam. Dengan suara berat dan serak, dia berkata penuh percaya diri. Mereka punya keterampilan yang lumayan. Kalau begitu, mari kita tunjukkan sesuatu yang lebih menarik.